Senja pun menghampiri desa Kenok. Masud sedang duduk bersama gurunya di balai bambu. Terima kasih Guru atas semua ilmu yang telah kau berikan kepadaku. Apalagi jika tidak kau. Masud, kamu itu harus tahu, barang siapa seseorang yang memiliki ilmu, walaupun sedikit, harus diberikan kepada orang lain. Tiba-tiba istri Masud datang dengan membawa air. Silahkan meminum tehnya, Bu. Bisa saja istri kamu. Ketika Masud dan guru sedang minum, muncullah pengawal kerajaan. Maaf Guru, ada berita dari Baru Karaja yang harus beritahu kepada Apa? Kata-kata? Baru Karaja memberitakan Guru yang memberantas barang pemberontak di wilayah tetangga yang ada banyak keluarga yang menjadi taliban. Ayo! Guru, izinkan hamba untuk pergi ke medan perang karena sudah saatnya hamba mengabdi pada bangsa dan negara ini. Baik, pergilah! Guru dan pengawalnya menunggu di halaman depan. Masud dan istrinya duduk di balai bambu. Istri Masud menangis. Jangan, kau akan ikut berperang. Nanti kau akan meninggalkan sendiri. Kau tak menangis. Aku akan kembali. Bagaimana aku tahu keadaan di sana? Kau tahu bagaimana keadaan di sana baik atau tidak? Bagaimana caranya? Ya, kalau ada berbunyi. Jika kalau ada berbunyi tak bersih, itu tandanya paksa. Tapi jika engkau mendapati bambu banyak sekali bercak darah, itu tandanya aku tidak selamat. Baiklah, tapi kau harus berjanji pulang dengan cepat dan selamat. Ya, aku berjanji. Baiklah, hati-hati. Di sebuah medan perang, Masud dan pasukan yang lain beradu perang. Tanpa diduga, pasukan musuh mengepung Masud dan pasukan lain. Sudah, lebih baik kalian menyerah dalam untuk kami. Aku tidak sudi menyerah. Diam, sobek dulu. Fitnah apa lagi yang anda ucapkan? Apa maksudmu? Dulu hanya kalian memfitnah kami, kami membakar dari keluarga. Kalau tidak, kami sini kelaparan, kami sini kekurangan makanan. Jadi, maksudmu raja semua membuatkan kita untuk menolong dengan kerajaan dan raja tetangga, tapi dengan mengakibat akhirnya menderita. Sudah, mendengar kamu. Siap. Atas kekalahannya, Masud dibawa ke kampung. Pagi yang mendung, istri Masud keluar dari rumah dan langsung menuju balai-balai bambu. Tapi alangkah kagetnya ketika istri Masud melihat dan menemukan banyak sekali bercak-bercak darah. Kenapa bercak-bercak ini muncul? Ya Tuhan, apakah dia ditangkap penuh mati? Ya Tuhan, apa yang harus aku berbuat? Bukan saja dulu tahan dia untuk pergi, pasti semua itu tidak akan pernah terjadi. Masud dan pimpinan pemberontak sedang duduk berhadapan dengan jendela di samping mereka. Aku baru tahu kalau semua ini salah. Jadi, apa maksud dari raja? Sekitar 4 tahun lalu, aku dan raja berteman. Namun, saat itu raja mencalonkan diri sebagai raja. Dan dia menyuruhku untuk berpura-pura memberontak agar dia tidak jadi pahlawan. Namun, saat itu raja mengangkat dia sebagai menteri. Dan saat dia menjadi menteri, dia meminta raja bahwa raja tidak mendatangkan kesejahteraan pada rakyat. Sekarang, coba lihat keluar. Ada apa? Sudah, lihatlah keluar. Apa yang kamu lihat? Aku melihat banyak sekali ibu-ibu dan anak-anak yang menangis menderita. Jadi, apa rencana kita?
aku akan memperjuangkan hak rakyat ini. Kita ini sama, bukan hanya para raja saja yang bisa buang air. Tiba-tiba muncul anak buah satu. Afwan, ada apa? Tuan prajurit kabur dari penjara. Penjara dulu dia. Bagaimana? Mereka pun keluar. Istri Masud duduk di samping Kawi di balai bambu. Bukannya aku tidak menghargai suami kamu, tetapi kamu sendiri tahu jika perempuan cantik seperti kamu harus hidup sendiri. Maukah kamu menerima lamaranku? Bukannya aku menolak, tapi aku merasa suamiku masih hidup. Dan apa kata orang jika kita menikah? Kamu perjaka, sedangkan aku janda. Peduli apa dengan kata mereka? Aku yang akan menjalani hidup ini, bukan mereka. Sudah setahun kamu menunggu masuk. Nyatanya, kamu harus merelakan semuanya. Baiklah, Baiklah apa? aku menerima lamaranmu. Terima kasih, aku akan mempersiapkannya dengan meriah. Ayo kita pergi. Pergi kemana? Kita ke keluarga. Istri Masud dan Kawi pergi ke rumah Kawi. Kampung pemberontak sedang ramai. Pimpinan pemberontak berdiri membelakangi Masud yang duduk. Kenapa kamu kabur dari sini? Cuma saja kali. Tiba-tiba tempat itu didatangi oleh raja. Semua angkat tangan dan raja menghampiri pimpinan pemberontak. Hai kawan lama, bagaimana dengan kabarmu? Kamu harus tahu, kamu tidak akan pernah lebih unggul dariku. Tindas. Siapa yang bertindak? Bukankah aku sudah menawarkan tempat yang banyak di sampingku? Tetapi kamu dengan sombong menolak. Tidak sudi. Dulu sama orang munafik seperti kalian. Siapa yang munafik? Aku tahu, kamu sangat membutuhkan hasil tanah. Tetapi kamu bersikeras tidak ingin menyatakan diri. Coba saja bahwa kita waktu pembantumu. Mungkin rakyat tidak akan melintas seperti sekarang. Tapi pada boleh yang menghormati warga dari keluarga raja dan keluarga putih saja. Sedangkan raja hanya kesusahan dan kematian. Apakah itu yang disebut makhluk untuk rakyat? Diam, aku sudah muak mendengar bacaan. Raja mengambil pistol laras panjang lalu menembak pada pimpinan pemberontak. Pimpinan pemberontak langsung rubuh dan terbaring ke tanah. Raja langsung pergi sambil membawa tahanan. Raja berjalan berdampingan dengan Masud. Acara nikah akan dimulai sebentar lagi. Tiba-tiba Masud datang dan merasa aneh karena banyak orang. Kurang ajar. Suami pergi berperang. Dia malah asik kawin lagi. Dasar istri tidak tahu diri dan tidak beruntung. Baiklah, aku akan bikin perhitungan. Masud pun menghampiri Dalang. Mas, bolehkah saya meminjam anak wayang ini? Waduh, naik apa mas? Ya. Oh, mas, nanti bisa kacau. Kamu mau beli atau pedang ini akan bicara? Iya mas. Dalang itu pun pergi. Masud langsung duduk di tempat Dalang dan mulai menatap istrinya yang duduk tepat di hadapannya. Hanya saja terhalang. Masud mulai mengeluarkan wayang Rama dan Sinta. Ayo, aku akan pergi ke medan perang. Maukah kau menunggu aku pulang? Kan mas, aku akan menunggu sampai kau pulang. Tapi bagaimana caranya aku tahu kau selamat atau tidak? Selama aku pergi, kamu harus menjaga balai-balai bambu itu. Kalau aku selamat, maka balai-balai bambu itu akan tetap bersih dan tidak ada bercak-bercak darah. Tapi apabila engkau mendapati bercak-bercak darah di balai-balai bambu itu, berarti aku tidak selamat. Aku pergi. Selama di medan perang, aku menemukan kebenaran. Aku baru tahu kalau sebenarnya yang salah adalah raja. Dan mereka menjadiku seperti kamu dari jauh. Tapi alangkah pedih hati ini ketika aku pulang dan menemukan engkau bersiap neraka. Istri Masud langsung menatap ke arah wayang-wayang itu. Saat hendak akad nikah, istri Masud berlari ke balai-balai bambu dan tidak menemukan bercak-bercak darah. Dengan serta-merta, istri Masud menghampiri Dalang.
Dan saat itu Masud berdiri. Mereka saling menatap dan pergi.